Selamat siang sahabat Pramita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Healthy Talk bersama Pramita Lab. Selama 1 jam ke depan, saya Indah Fitri akan menemani dan berdiskusi dengan sahabat Pramita dengan tema Awesome di Usia Senja. Nah, sahabat Pramita, tentunya saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh dokter yang sangat luar biasa, yaitu Dr. John Philip Sembiring. Untuk sahabat Pramita, jangan kemana-mana. Stay tune terus bersama kami karena materi hari ini sangat bermanfaat dan sangat menarik. Dan tentunya pada akhir acara nanti akan ada 3 sahabat Pramita terpilih yang mendapatkan hadiah berupa 3 voucher e-money senilai Rp100.000 dan voucher pemeriksaan yang berlaku di seluruh Pramita se-Indonesia senilai Rp250.000. Baik, sebelum kita berbincang dengan narasumber, saya akan memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Beliau adalah Dr. John Philip Sembiring. Dr. John Philip ini lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas pada tahun 2013. Selamat siang, dokter. Bagaimana kabarnya, dok? Selamat siang Mbak Indah. Kabar aku baik, sehat juga Mbak Indah. Alhamdulillah sehat selalu ya, dok. Dan tentunya sahabat Pramita juga sehat selalu ya. Ya, Baik, menjadi tua itu adalah rahmat. Tetapi menjadi sehat ataupun sakit itu adalah pilihan. Oleh karena itu, kita harus tetap awesome di usia senja. Nah, ngomong-ngomong masalah awesome ya dok ya, itu ya. adalah energik di usia senja. Nah, ini pasti Mm-mm, ada dong dok, mm-mm, kriteria bagaimana sih agar dapat dikatakan energik, dapat dikatakan menjadi luar biasa dokter di usia mm-mm, senja. Dan apa mm-mm. sih maksudnya dokter? Ya, pada usia senja ya Mbak Indah itu pasti ada perubahan, ya kan? Di mana usia senja itu ya di atas usia 60, ada juga beberapa pengertian yang mengatakan di atas usia 55. Nah, awesome ini artinya mereka mampu Mm-mm. menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, apakah perubahan fisik ataupun perubahan sosial. Selain itu, mereka tetap menjaga kesehatan mereka, baik secara fisik dan mental, serta mereka tetap aktif dan bisa mandiri, walaupun di usia senja. Nah, itulah artinya dari awesome di usia senja, Mbak Indah. Iya dokter, berarti nanti rank dari usia senja itu 60 tahun ya dok, 60 tahun Ya ke mungkin atas gitu ya. kalau diambil pengertian secara umum ya 60 tahun ke atas ya Mbak Mm-mm. Indah. Ada memang WHO mengatakan usia di atas 55. Namun kalau Mm-mm. berdasarkan Kemenkes punya definisi adalah mereka yang di atas 60 tahun. Nah, begitu ya dok ya. Nah dokter, ini kan ada beberapa pola ya dok untuk menjadi kita lebih energik ya dok. Mungkin Mm-mm. salah satunya bisa kita kupas ke makanan dulu dokter. Oke. Nah, ini makanannya bagaimana sih dokter yang perlu diperhatikan untuk usia usia senja gitu atau lanjut usia dokter? Hmm. Untuk kalau berbicara makanan ya Mbak Indah, kita Iya bagi dok. menjadi makronutrien dan mikronutrien. Jadi Mm-mm. nutrisi yang besar dengan nutrisi yang kecil sebagai pelengkap. Nah, makronutrien tentu karbo, protein, dan lemak. Nah, inilah yang biasanya kita hitung sebagai kalori harian. Pada mereka yang berusia senja, terjadi penurunan sekitar menjadi 80% dari kebutuhan seharusnya. Beberapa rekomendasi menyarankan sekitar 20 sampai 30 kilokalori per kilogram berat badan yang terbagi dalam 3 kali makan sehari. Nah, Iya sebagai dok. contoh, kita ambil misalnya berat lansianya 60 kilogram, maka 25 kilokalori kali 60 adalah 1.500. Nah, 1.500 ini kita bagi menjadi 3 kali makan, ya kurang lebih mungkin 500, 500, 500, atau mungkin beberapa titik kita kurangi. Dan itu dibagi karbo 60%, lemaknya sekitar 25% maksimum, dan disarankan bukan lemak yang trans ya, lemak jenuh, tapi Mm-mm. lemak yang lebih sehat. Dan kemudian proteinnya adalah sekitar 1 sampai 1,2 kilogram per berat badan per hari. Kecuali mereka mengalami gangguan khusus seperti gagal ginjal, penyakit jantung, atau mereka yang membutuhkan penyesuaian kadar protein. Nah, ini tentang makronutriennya, Mbak Indah. Tapi tidak bisa Berarti kita memang lupakan.
Iya dokter, berarti memang harus sesuai kalorinya ya dok ya. Benar, karena kan pasti ada pengurangan kegiatan ya Mbak Indah ya. Iya Yang benar dok. dulunya Mm. aktif, sering kena panas, keringatan, sering mondar-mandir, menjadi mungkin lebih sedikit pasif. Pasti ada penyesuaian kalori. Sedangkan tidak boleh over kalori karena akan memperburuk kondisi kesehatan. Nah, selain makro tadi juga ada mikronutrien, Mbak Indah. Iya Mikronutrien dokter. ini Mm. ya, mikronutrien ini vitamin, mineral, juga serat. Itu perlu diperhatikan. Beberapa saran yang bisa kita aplikasikan itu terkait vitamin mineral ini kita bisa fokus kepada beberapa titik. Seperti vitamin D. Nah, karena kan penyerapan matahari pada kulit lansia mengalami penurunan. Untuk Iya itu benar dok. kita Mm. kita perlu fokus juga untuk kecukupan vitamin D mereka. Lalu yang kedua kecukupan kalsium, karena kan pasti terjadi osteoporosis ya, Mbak Indah ya. Iya Nah, benar. kita Mm. perlu menjaga kebutuhan harian kalsium supaya memperlama. Memang tidak bisa dihindari osteoporosis, tapi bisa kita perlama. Berikutnya adalah B12. Mm-mm. B12 ini perlu difokus kenapa? Karena usus pada lansia itu mengalami penurunan di dalam penyerapan B12. Sehingga tidak jarang kita melihat mereka mengalami anemia gitu. Ada Mm-mm. yang anemia relatif, ada yang memang anemia yang harus kita obati. Dan yang terakhir juga jangan lupa zat besi, iron gitu. Karena zat besi ini pun penyerapannya menurun pada lansia. Dan selain Berarti itu, banyak banyak nutrisi ya dokter ya yang harus dijaga ya agar tetap semangat, agar agar tetap energik ya dok ya. benar, benar. Walaupun sebenarnya ada banyak mikronutrien ya, tapi empat hal ini saya kira bisa menjadi sebuah fokus utama untuk bisa kita aplikasikan, baik bagi yang akan memasuki usia senja maupun yang hari ini di usia senja. Terakhir itu mengenai cairan. Nah, rasa haus pada lansia itu mereka mengalami penurunan sensasi. Jadi eh, mereka harus haus banget baru mereka merasakan haus, baru mereka mau minum. Nah, nggak bisa seperti Iya. itu. Tetap kita harus memantau supaya mereka mengkonsumsi cairan secara optimal dan secara rutin gitu. Namun pada beberapa case tertentu seperti mereka yang ada gangguan cairan, gangguan ginjal, gangguan jantung, jantung pembengkakan itu perlu di apa ya, di arrange ataupun disesuaikan jumlah cairan yang masuk. Itu Mbak Indah. Iya, kita aja yang muda masih jarang minum ya dokter, apalagi yang Hmm, udah lanjut usia ya dok. benar, benar Mbak Mm-mm. Indah. Nah dokter, tadi kan kita udah membahas nih dok lanjut usia. Nah sebelum lanjut usia, tentu dong dok seumuran kita ya dok ya. Hmm, Eh, eh, gimana gimana sih dok cara menjaga anti aging dok? Berbicara staging. tentang anti aging ya dok ya. Ya, Bagaimana sih dok agar tetap muda gitu? Hmm. aging memang nggak bisa kita hindari ya Mbak Indah. Setiap orang Mm-mm. sudah pasti menua. Pertanyaannya Mm-mm. sampai nggak kita pada usia tua ya, Iya gitu. benar. Nah sekarang ini kan gimana bisa sampai di sana dan masih tetap awesome lah, masih tetap aktif, mandiri dan sehat juga pada usia senja tersebut. Nah persiapan-persiapan yang dilakukan itu sama dengan menjaga pola kesehatan. Dalam menjaga pola ini ada 5 pilar utama Iya, yang selalu dari tahun ke tahun masih kita terus gaungkan kepada kepada banyak orang. Yang pertama itu adalah kebutuhan nutrisi. Nah, iya dalam itu yang nutrisi kita ini, bicarakan tadi bicara ya tadi, dok. Mm-mm. nah, khususnya simpelnya gini, kalori yang kita makan haruslah sesuai dengan kebutuhan kita. Karena deposit kalori akan meningkatkan berat badan yang tentu membuka jalan bagi penyakit lainnya. Mm-mm. Nah, kenapa kalori ini perlu, nutrisi ini perlu kita pantau? Karena masing-masing kita punya genetik yang berbeda. Jangan Iya karena benar. over kalori, kegemukan, obesitas justru membuka genetik-genetik yang buruk muncul dalam kehidupan kita. Pilar Mm-mm. yang kedua adalah untuk cairan yang optimal, minum yang cukup. Nah, jangan hanya tunggu haus, tetapi lakukan secara periodik. Nah, kebutuhan cairan ini juga dulu kita dengar 2 liter per hari ya gitu ya. Iya Sekarang kita benar dokter. sekarang kita lihat kepada kualitas pipis kita. Frekuensinya cukup nggak? Lebih dari 5 kali nggak dalam satu hari? Warnanya bagaimana, pekatkah, Mm-mm. jernihkah, gitu. Dan kemudian jumlahnya cukup apa tidak. Nah, itu perlu diperhatikan. Saya kira beberapa toilet-toilet juga menyediakan ini ya, ada chart untuk Iya warna urin ya. benar-benar dokter. Iya ada Nah, dokter. Ha. itu bukan hanya pajangan, tetapi bisa untuk diperhatikan pada pipisnya cukup apa tidak. Yang ketiga adalah exercise atau latihan fisik, itu penting, Mbak Indah. Iya itu Karena semacam olahraga gitu ya dok ya. olahraga. Nah, namun Heeh. olahraga ini tidak harus ada kayak apa ya, harus ke pusat kebugaran.
harus Heeh. ke kolam renang, harus ke trek tertentu baru olahraga. Itu memang olahraga yang klasik seperti itu. Namun seiring perkembangan zaman dan kesibukan-kesibukan kita, kita mesti pintar-pintar juga menyempilkan, menginsertkan Heeh. olahraga di dalam kegiatan. Contoh, kalau misalnya kita punya gedung kantor itu 2 atau 3 tingkat, ya itu bisa digunakan loh sebagai trek olahraga. Misalnya Itu naik kalau tangga berarti, Dok. naik tangga, nah Heeh. naik tangga, karena kan dengan naik tangga kita meningkatkan denyut jantung dan juga meningkatkan aliran darah, sehingga juga meningkatkan metabolisme. Jadi nggak hanya ditumpuk saja kalorinya gitu loh Mbak Indah. Iya, benar. Nah, yang keempat itu adalah dengan menjaga pola tidur. Tidur itu mesti berkualitas. Tidur yang Mm-mm. berkualitas ini harus dapat kedalamannya dan dalam jumlah minimal 6 jam. Yang terakhir adalah menjaga kesehatan psikis. 5 hal inilah yang bisa sahabat Pranita lakukan ya, akan kita semua sama-sama lakukan supaya kita bisa sampai di usia tua, di usia senja, dan masih tetap awesome di usia itu. Masih tetap Gitu. semangat ya, Dok. Energik ya, Dok ya. Benar, karena kita harus ingat bahwa bagaimana kita di usia senja itu hasil dari prasenja. Iya, benar, Dokter. Hmm. Karena itu pilihan ya, Dokter. Ya, benar Mbak Indah. Iya, dokter. Tadi kan yang terakhir tuh dok menarik sekali ya dok untuk mental. Ya, mental Mental, yang oke, bagaimana ya, sih dok untuk menjaga mental yang ya. bagaimana sih dok di usia senja itu gitu dokter? Nah, salah satu kriteria awesome tadi kan sehat ya. Sehat ini tentu Iya, tidak hanya fisik saja, tetapi juga di dalamnya yaitu mental. Nah, iya, kesehatan mental pada usia tua itu perlu diperhatikan karena ada banyak perubahan yang terjadi pada usia tua. Sebut saja yang pasti pensiun. iya benar dokter. Banyak yang ini ya dok down habis pensiun gitu ya dok. Pasti yang Heeh. biasanya ada kegiatan rutin, masuk kantor Mm-mm. ngapain gitu, jumpa siapa, atau yang biasanya memegang perintah, lalu kemudian menjadi di rumah, tidak ada job list yang teratur, lalu tidak ada memegang perintah. Nah, itu pasti menimbulkan eh, dampak bagi mental lansia. Sedangkan Iya, secara teori, ketahanan mental lansia itu lebih rapuh. Secara psikologi itu memang lebih rapuh. Nah, lebih mereka sensitif ya dok lebih berarti ya dok ya. sensitif, lebih Mm-mm. sensitif. Makanya mereka tidak jarang kita temukan masuk dalam fase kesepian, depresi, Mm-mm. antisosial. Ya Nah, itu akan benar. kita temukan. Kita perlu aware, Mbak Indah. Mm-mm. Sebelum masuk ke fase depresi, ke fase-fase yang tadi kita sebut fase antisosial, kesepian, kita perlu Mm-mm. sensitif dengan hal-hal kecil. Contoh, gangguan tidur. Iya, ha, benar. Nah, biasanya ke penyakit mental ini diawali dengan hal-hal yang sepele dulu, seperti gangguan tidur, gangguan perilaku, gangguan kognitif. Gangguan tidur ya berarti kayak insomnia. Gangguan Mm-mm. perilaku misalnya mereka tidak seperti mereka yang kita tahu, yang awalnya ceria, mulai kayak malas bicara, tidak mau balas omongan, misalnya itu kita harus Mm-mm. aware dengan itu. Lalu gangguan kognitif ya ingatan, biasanya short memory, memori-memori Iya. singkat yang baru diingat. Kalau mereka mengalami loss, kita mesti aware, jangan-jangan itu sudah mulai mengarah kepada nanti gangguan mental. Nah, beberapa tips Heeh. yang bisa saya bagiin ya, yang saya catat di sini juga, bagaimana supaya menjaga kesehatan mental itu pada usia lansia. Yang pertama itu mesti tetap aktif. Mm-mm. Jadi walaupun mereka pensiun, di rumah, mesti tetap aktif. Nah, bisa dibantu anggota keluarga lainnya bisa membantu orang tua yang lansia yang dalam usia senja, bantu mereka membuat to-do list kegiatan harian Berarti mereka. harus jelas list-listnya ya dokter ya. Benar, Heeh. jangan dipaksa, jangan disuruh mereka beride. Oh, Nah, berarti jangan disuruh jangan ngide. disuruh beride ya. Kita Ya, kita lah sebagai anak yang aware ya dok ya. aware dan Heeh. buatin to-do listnya, pagi Heeh. ngapain, menjelang siang ngapain, itu Mm-mm. perlu. Yang kedua, jaga nutrisi. Karena kalau tubuh mereka sehat, mereka kan sensitif ya sama nyeri pada usia senja. Iya, Nah, iya kita benar. jaga tubuh mereka sehat, mereka minim merasakan nyeri, sehingga Mm. mental mereka, mood mereka lebih oke, nggak swinging mood. Yang ketiga, Iya. harus tetap bersosialisasi, Mbak Indah. Nah, Nah, oh, jangan, nah pasti kan kita mungkin ada yang sibuk kerja, anak-anaknya sibuk kerja, mungkin cucu sibuk kerja juga. Nah, kita perlu tetap memberikan kesempatan bagi mereka bersosialisasi, masuk ke dalam sebuah community. Apakah teman-teman, apakah teman angkatan, reuni, atau hal lain sebagainya. Atau teman-teman di mm-mm. sekitaran rumah. Yang keempat, dorong mereka mengerjakan hobi. Apakah Mm-mm. misalnya menyulam,
taman gitu ya, atau kebersihan-kebersihan rumah, tata-tataan rumah, apapun hobi mereka, itu perlu kita dukung. Supaya Iya. tetap mereka fokus untuk mengerjakannya. Kalau mereka nggak fokus, mereka mudah untuk demensia nanti, Mbak Indah. Iya, banyak yang kita lihat ya dokter, habis pasca pensiun ya dok, mereka bertaman, berkebun ya dok ya, dan Benar, bahkan benar. menikmati hasil kebun ya dokter. Ya, nah dalam mengerjakan Heeh, hobi itu tetap juga perlu partner, Mbak Indah. heeh. Supaya nanti kadang mereka hobi tapi nggak ada teman yang menemani mereka bersosial, itu pun Hmm. tidak maksimal hasilnya. Berarti memang komunitas yang itu ya dok ya, yang sangat membantu ya dok, dan adanya Benar. dukungan orang sekitar ya dokter ya. Dukungan dari orang sekitar, benar Heeh, sekali, Mbak Indah. heeh. Nah, itu salah satu cara untuk mengantisipasi stres pada lanjut usia ya dokter. Benar. Mhm. Nah, dokter, ini agak tabu sedikit. Mohon maaf, dokter. Mungkin teman-teman Mm-mm. Pramita juga akan menanyakan. Nah, Mm. bagaimana sih dikategorikan untuk hubungan seksual, dokter, supaya agar tetap produktif di usia senja, dokter? Bagaimana tuh, dok? Oh, mengenai ya, hal ini Eh, jarang jarang memang ya Iya, ditanyakan. Dan juga heeh. memang kita sebagai klinisi di lapangan sebagai dokter Mm-mm, ya lebih sering menanyakan penyakit mereka ketimbang kehidupan sosial, ketimbang kehidupan seksual mereka. Padahal mm-mm. secara teori itu penting untuk ditanyakan. Nah, memang secara Mm. secara seksual pasti aktivitasnya berkurang ya Mbak Indah. Iya, benar. Mungkin pada usia muda misalnya bisa 2 sampai 3 kali seminggu. Nah, biasanya Mm-mm, pada lansia ini rata-rata mereka 3 sampai 4 kali sebulan maksimum. Nah, mm-mm, tergantung daripada libido ataupun hormonalnya mereka. Dan biasanya ini lebih mm-mm, datang dari laki-laki. Karena biasanya wanita pada menopause memang mengalami penurunan hasrat seksual yang cukup mm-mm. signifikan. Nah, namun bukan berarti hal ini tidak perlu diperhatikan. Perlu. Nah, Iya. ada baiknya dikonsultasikan dengan dokter keluarga atau dokter di tempat mereka biasanya kontrol. Karena kita Mm-mm. perlu perhatikan aspek, contoh misalnya mereka yang sudah mengalami osteoartritis gitu ya, OA. Iya, benar. Heeh. Nah, itu kan pasti susah kan untuk posisi-posisi tertentu ya, Mbak Indah Iya, ya. heeh. Nah, itu harus ini kan dikonsultasikan bagaimana supaya bisa tidak nyeri pada waktu melakukan hubungan Mm-mm. seksual. Lalu mereka yang mengalami gangguan jantung, lalu mereka yang Mm-mm. mengalami diabetes, pasti ada gangguan Mm-mm. ereksi kan atau ejakulasi Mm-mm. dini. Mm-mm. Nah, itu mesti dikonsultasikan, jangan dipendam itu. Dikonsultasikan setiap kali menemui dokter keluarga ataupun dokter tempat mereka kontrol gitu. Heeh. Berarti Nah, memang harus didampingi sama dokter ya, Dok ya. Kalau terjadi ha- apa-apa gitu ya dengan harus Mbak Indah, ah, harus jangan nanti mereka lari malah misalnya karena ada hasrat tapi secara fisik nggak mampu justru mm-mm. memakai obat kuat sembarangan. Iya, itu Nah, kalau apalagi yang jantung ya, Dok, itu akan memicu si jantungnya ya, Dok, kalau sembarangan benar, gitu ya, dokter ya. benar, Mm-mm. benar, benar. Dan eh, orang seringkali salah konsep ya, merasa bahwa oh mereka tidak lagi memiliki hasrat seksual karena pasangannya sudah tua, sudah Iya. loyo atau sudah bukan. Bukan tentang itu. Justru kadang penyakit mereka perlu kita obati dulu. Karena seringkali Mm-mm. yang menjadi malah menghambat mereka untuk memiliki kehidupan seksual yang baik. Mm-mm. Ya seperti yang saya tadi contohkan misalnya diabetes. Mereka yang diabetes pasti mengalami gangguan ereksi kan? Iya, benar. Itu kita obatin. Nah, seiring itu nanti dia mengalami perbaikan fungsi ereksi. Mm-mm. Memang kita tidak berharap seperti normal banget gitu loh, seperti usia Mm-mm. produktif. Tapi paling tidak mereka masih memiliki kesempatan untuk mengerjakannya. Itu, Mbak Indah. Iya, itu adalah salah satu bikin semangat juga ya dok ya, Ya, untuk pastinya. lansianya. Iya, dokter. Pastinya. Terus ini untuk beberapa penyakit mungkin atau bukan dikategorikan Hmm, penyakit ya dok ya, mungkin kita bisa melihat banyaknya lansia yang mengalami kepikunan dokter. Itu gimana oke. tuh dok? Kalau untuk kepikunan sendiri dokter? Namanya mengalami penuaan, pasti kita mengalami penurunan fungsi kognitif. Itu Iya, benar. dikarenakan atrofi ya, pengkerutan daripada otak. Daya Ah, daya simpan berkurang, kemampuan otak juga menjadi berkurang. Itu wajar. Nah, jadi ada yang harus kita bedakan antara mm-mm. kepikunan yang wajar dengan yang perlu diintervensi, dengan yang tidak wajar gitu loh, Mbak Ida. Iya, benar. Nah, eh, tentu ada cara ya yang bisa kita lakukan. Nah, Iya, mungkin ini yang gimana perlu tuh dok diketahui caranya? ya supaya ini. Yang pertama tetap nutrisi, Mbak Indah. Iya. Karena kalau sakit seperti hipertensi, stroke itu kan sudah pasti menurunkan ini ya fungsi kognitif. Mm-mm.
Nah, jadi kalau pasien kita terkontrol, tensinya terkontrol, kemudian tidak terkena stroke, lalu Mm-mm. diabetes tidak terkena diabetes, sudah pasti demensianya akan sangat wajar sekali. Bahkan bisa dikatakan saya tidak jarang juga menemukan mereka pasien-pasien yang masih kayak beberapa hari yang lalu 70 tahun, 72 tahun tapi masih sangat Mm-mm. sharp sekali, sangat tajam sekali. Iya Jadi benar nutrisi dokter. pegang peran penting. Saya tanya sama Opa ini, kok Mm-mm. dia bisa ideal, kok dia masih bisa aktif? Ya karena memang dia memantangkan diri akan beberapa hal, Em, membataskan diri akan beberapa hal. Lalu kemudian yang kedua adalah kita harus dorong mereka yang usia senja ataupun prasenja untuk tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan yang butuh fokus. Contohnya apa Baca, itu dokter? membaca, Mm-mm. membaca, menghitung uang, misalnya, Iya. kemudian menyetir, kemudian menata sesuatu, terus kemudian melakukan pekerjaan ataupun hobi seperti misalnya kayak ini menyulam, itu kan butuh ketelitian, butuh fokus. Oh, heeh. Nah, setiap pekerjaan yang butuh fokus akan terus mengasah otak. Hal yang paling sepele yang mungkin sekarang kita sering tinggalkan adalah baca koran, Mbak Indah. Iya benar dokter. Nah, Tapi kalau baca dari gadget itu bisa nggak sih dok? bisa, bisa. Hmm? Nah, namun ada perbedaan antara membaca berita dengan menonton berita ya, Mbak Indah. Iya benar Nah, dokter. kalau kita menonton itu indera kita dimanja. Heeh. Nah, semuanya disuguhkan, ada audio, ada visual, ada Iya. imajinasi kita. Sedangkan sedangkan membaca itu berbeda. Kita perlu fokus, kita perlu usaha, dan kita perlu imajinatif untuk membayangkan apa yang sedang kita baca. Iya. Jadi Kan lebih kadang baik sampai halusinasi ya dok. terbawa-bawa. Itu biasanya Iya yang terbawa-bawa ditonton, bukan bener. yang dibaca. Kalau kayak saya tuh dok baca novel dok kadang-kadang wah gitu kan? Ya, itu kan kebiasaan yang kayaknya sekarang udah banyak ditinggalkan ya Mbak Indah, karena Iya. lebih dimanja kalau melihat kan. Kalau Heeh, benar. menonton, nah itu pun perlu dibatasi karena itu yang meningkatkan nanti ke potensi kepikunan pada lansia. Mm-mm. Juga yang terakhir adalah ya tidak ada salahnya mendukung dengan suplemen. Memang tidak ada bukti yang pasti banget kita berikan omega, DHA atau EPA pasti Iya. mendapat tidak. Namun Mm. itu bisa kita lakukan untuk mencegah ataupun memperlama proses yang sedang terjadi. Mm-mm. Gitu. Nah, itu kan suplemen ya, Dok. Ngomong-ngomong masalah suplemen, Dokter. Kalau Hmm. udah menua itu kan untuk gimana tuh, Dok, dengan fungsi ginjalnya gitu, Dokter. Sementara nih contohnya aja ya, Dok, orang tua Indah sendiri misalnya gitu. Udahlah, udah tua, nggak usah makan obat lah banyak-banyak gitu, Dokter. Bagaimana tuh, Dokter? Oh, ini ada beberapa pertanyaan pastinya Mbak Indah ya. Heeh. Kita perlu pisahkan dulu antara obat dengan suplemen ya. Iya. Mungkin saya bahas masalah obatnya dulu. Nah, obat itu memang seperti dua sisi mata uang. Jadi Mhm. satu sisi untuk good benefit, untuk kebaikan atau untuk tujuan yang baik, satu sisi untuk ada pasti efek samping lah ya. Nah, Iya. Heeh. namun kita berikan, kenapa obat ini beredar dan kemudian kita berikan? Karena memang efek baiknya lebih besar daripada efek Mhm. buruknya. Nah, bagi mereka yang mengalami penyakit degeneratif atau penyakit kronik yang perlu Mhm. dikontrol, gitu, jangan berhentikan dulu obatnya secara pribadi. Itu penting. Misalnya Berarti harus penyakit, perlahan ya, Dokter. bukan hanya perlahan Mbak Indah, tetapi mesti Heeh. konsultasi dengan dokternya. Heeh. Contoh, kebanyakan kan penyakit kronik ini eh, apa namanya tidak hanya berhubungan dengan obat-obatan, tetapi juga dengan modifikasi lifestyle-nya, gaya hidupnya. Mm-mm. Seringkali orang malah tergantung saja dengan obat, namun tidak mau mengubah pola hidupnya. Contoh Mm-mm. penyakit misalnya hipertensi. Nah, mereka kan tentu mengkonsumsi obat-obatan hipertensi, sebut saja golongan ya nama-nama yang banyak beredar mungkin amlodipin, Iya. kandesartan, irbesartan, dan itu mereka nggak bisa berhentikan secara tiba-tiba. Nah, tujuan kita memberikan obat selain daripada menurunkan tensinya, memperbaiki fungsi jantungnya, juga kita memberi waktu bagi pasien untuk sembari minum obat, sembari mengubah gaya hidup, Iya, benar. membatasi garam, membatasi protein, berolahraga, tidur yang optimal gitu. Nah, jangan-jangan nanti dosisnya dengan modifikasi gaya hidup ada perubahan, dosisnya bisa Mm-mm. kita turunkan. Iya. Apakah ada potensi untuk berhenti obat? Bisa jadi, Mbak Indah. Heeh. Nah, namun jangan karena ketakutan akan ginjal justru membuat kita berhenti secara tiba-tiba. Nah, tensi yang tidak terkontrol justru akan lebih memperburuk fungsi ginjal ketimbang makan obat hipertensi dalam waktu yang lama. Gitu. Itu Oh, pengertian yang begitu. harus diperbaiki.
Jadi Mm-mm. rutinlah kontrol. Kalau emang sekali sebulan, sekali 1,5 bulan, atau sesuai kesepakatan dengan dokter yang mengontrol. Lalu Mm-mm. suplemen, pertanyaan itu kan suplemen ya. Iya, benar. Sebenarnya suplemen, gini, sebenarnya kebutuhan nutrisi itu lebih kita fokuskan kepada apa yang kita konsumsi tiap hari ketimbang yang kimiawi. Mm-mm. Seperti empat tadi yang kita bahas, zat besi, B12, folat, kemudian sama apa namanya Vitamin D. vitamin D, itu Heeh. bisa kita dapat dari makanan, apa yang kita konsumsi, Mbak Indah. Iya. Contohnya makanannya seperti apa tuh, Dok? Kalau yang alami ya, Dok? Ya, kalau B12 sereal. Mm-mm. Kalau B12 sereal, bisa dapat dari yogurt juga. Nah, Mm-mm. kalau vitamin D itu bisa dapat dari sinar matahari. Mm-mm. Nah, bisa dapat dari sinar matahari, bisa dapat juga dari apa namanya daging-daging murni, daging khas ya, seringnya kita sebut seperti itu. Iya. Itu pun dari daging itu kita bisa dapat zat besi. Nah, kita juga bisa dapat folat dari daging tersebut. Nah, Mm-mm. itu penting gitu loh Mbak Ina. Nggak harus misalnya vitamin D, oh saya butuh vitamin D, maka saya konsumsi suplemen vitamin D. Hmm. Saya butuh Makanya hmm, eh, para pekerja di luar itu lebih semangat ya, dokter, karena dia dapat vitamin D terus ya, Dok? yang alami benar Ah, dari matahari, iya. benar Mbak Indah. Ah. Lalu kalau misalnya ada kebutuhan yang tidak cukup nih, misalnya karena Mm-mm. tipikalnya memang picky eater, yang pilih-pilih Ah, makan, atau memang yang ya. hmm, karena mungkin giginya sudah tidak ada, susah makan daging, barulah kita berikan tambahan-tambahan yang perlu. Gitu. Oh, Yang begitu. perlu saja yang kita berikan fortifikasi, yang kita berikan suplementasi. Tapi kalau emang pasiennya masih bisa macam beragam, makan makan Mm-mm. sayur, makan buah, ada bisa makan ikan-ikanan, saya kira suplemen bisa dikesampingkan dulu. Nah, gitu. Makanya orang di gunung katanya lebih sedikit untuk dapat vitamin D ya, Dok, daripada orang yang di Ya, pesisir gitu ya, Dok ya. ya, mereka yang di Heeh. 4 musim juga lebih Iya, lebih minim benar. vitamin D-nya, Heeh, betul. heeh. Sedangkan saya kira negara kita kaya ya dengan matahari. Iya, kaya banget malah ya, Dok. Apalagi sekarang ya, Dok. Wah, luar biasa itu, Dok. Lagi panas-panasnya, Iya, benar lagi sekali. panas-panasnya. Nah, terus dokter, gimana sih dok? Apa sih yang kita lakukan? Pemeriksaan nih dok. Pemeriksaan Hmm, lab apa saja sih yang kita bisa lakukan untuk supaya kita bisa prepare gitu dokter ya, Pak, di ya. usia senjanya? Ya, nanti pemeriksaan lab ini bisa nanti teman-teman Pranita untuk bagi dua ya, untuk prepare. Prepare artinya Heeh. memang mereka belum sakit ya, Iya, sebagai belum. general medical check-up. Itu lakukan hal-hal dasar saja bisa, seperti pemeriksaan hematologi lengkap untuk mengetahui hemoglobin, mengetahui hematokrit, mengetahui LED. Selain itu lakukan juga urinalisa, pemeriksaan Mm-mm. pipis ya, untuk melihat apakah ada kebocoran dari ginjal di dalam pipisnya. Kemudian periksa juga fungsi apa liver, fungsi ginjal. Itu penting ya karena seiring penuaan pasti ada aging, ada proses penurunan fungsi tubuh. Lalu jangan Iya. lupa juga screening penyakit metabolik. Apa saja? Mm-mm. Ya gula, lemak, kemudian asam urat itu perlu ya seperti gula ini tidak cukup hanya gula puasa, tapi periksakan juga HbA1c untuk melihat rata-rata gula selama Heeh. 3 bulan 3 bulan, terakhir. iya. Betul. Nah, itu harus berapa lama sih, Dok? Itu jangka waktunya apa sekali 3 bulan, sekali 6 bulan, atau gimana, dokter? Kalau bagi mereka yang memang dalam kondisi yang sehat, sekali setahun sudah paling lama. Sekali Mm-mm. 1 tahun. Namun misalnya mereka bisa melakukan sekali 6 bulan lebih baik. Namun bagi mereka yang mengalami penyakit bisa jadi lebih rutin, Mbak Indah. Misalnya Heeh. yang diabetes, tentu pemeriksaan gulanya mesti berkala 1 kali 1 bulan. Iya, benar. Kecuali HbA1c ya, itu bisa dilakukan per 3 bulan. Per 3 bulan ya, Dok. Nah, atau mereka yang Iya. mengkonsumsi obat-obatan dalam jumlah yang ya cukup banyak lah ya, katakan lebih dari 5 macam obat tiap hari, perlu Mm-mm. memeriksakan livernya secara berkala. Paling Mm-mm. cepat 4 bulan, paling lama per 6 bulan mereka harus Mm-mm. periksakan. Iya, dokter, Hmm, mungkin banyak lansia yang kita lihat itu kurang edukasi ya, Dok ya. Itu bagaimana sih, Dok? Nanti sahabat Pramita di rumah cara mengedukasi orang tua atau lansia di sekitar mereka, dokter. Mungkin hmm. dokter ada kiat-kiatnya nih, Dok. Ini hal yang tricky ya, Mbak Indah. Ah, Apalagi mereka merasa pasti sudah banyak makan asam garam kehidupan ya. iya, Dan mungkin benar. mereka saya lebih tahu. Nah, biasanya yang saya lakukan di praktek, di lapangan, kan Iya. kebetulan memang di praktek saya banyak dipercayakan juga mengurus lansia dan juga saya banyak home visit juga kepada lansia.
di mana usia saya masih muda ya, tentu nggak mudah Iya. saya masuk kepada mereka, mereka lihat saya, oh ini masih jauh di bawah saya, pengalamannya apa dan yang lain sebagainya. Saya biasa memberdayakan keluarga mereka, dan Mm-mm. yang kedua saya memberdayakan orang-orang yang dekat dengan mereka, Iya. gitu. Berarti pendekatan ya, dokter. Approachingnya mesti mesti Approaching. tepat, Heeh, approachingnya benar. mesti tepat kepada mereka. Jadi misalnya tidak selalu mereka yang usia senja dekat dengan anaknya, ada mereka yang dekat dengan cucunya. Iya, Nah, benar, kita mesti dokter. edukasi cucunya supaya ingatin opa ya, ingatin oma ya, supaya rutin untuk minum Mm-mm. obat sampai kontrol. Ada juga mereka yang malas cek darah karena oh, nanti darah saya habis kayak gitu katanya ya. Mm-mm. Padahal Iya. yang diambil cuma sekicit gitu, Sedikit ya, dok. Heeh, benar. tetapi mereka merasa habis. Nah, ini Ya. perlu Mm-mm. pendampingan gitu. Gimana pun ya Mbak Indah, mereka yang Iya. masuki usia senja itu seolah-olah kembali ke masa anak-anak, tapi Iya, dengan benar, dokter. versi yang lebih tua. Heeh, heeh. Gitu. Kalau anak-anak kan lebih polos ya, mereka dengan Iya. versi yang lebih berisi. Jadi perlu approaching untuk mengedukasinya. Lalu kemudian penting untuk masukin mereka ke dalam sosial, ke dalam komunitas. Misalnya mereka Iya. masih aktif mengurus ikatan alumni, ya kita biarkan saja. Mm-mm. Itu Nggak usah kita biarkan, dilarang berarti ya, dok. Selagi ada jangan batasnya dilarang. gitu ya, dok ya. Paling Iya, nanti biar happy. biar happy, ya biar happy dan Biar happy. orang-orang ya kalau merasa diberdayakan, dipergunakan, itu membuat mereka bisa mengeluarkan yang terbaik nanti dari hidup mereka. Heeh. Justru ketika mereka terkurung dalam ruangan, mereka akan merasakan banyak sakit, nyeri lah, sakit kepala lah, perutnya nggak Iya. nyaman dan sebagainya. Nah, ini cara-cara pendekatan yang biasanya saya lakukan gitu kepada mereka. Dan biasanya kalau sudah terbangun approaching yang benar, Mm-mm. bisa terbangun juga apa trust lah, rasa saling percaya. Baru kemudian kita Iya. sebagai dokter bisa masuk kepada mereka. Mm-mm. Saya juga tidak jarang menjumpai kayak anak-anaknya bilang, dok nanti takut-takutin opa ya, nanti bilang begini. Minta ditakutin ya, dokter justru ya. Justru cara itu 100% nggak berhasil loh Mbak Indah. Heeh. Gitu. Mereka tidak Kenapa bisa. itu, dok? Nah, mereka pasti bilang gini, saya udah sampai 70, lu belum tentu sampai 70 katanya. Iya. Udah Jadi nggak banyak makan berhasil. asam garam ya, dok. Jadi kan nggak Beliaunya. berhasil, betul. Maka saya gunakan approaching dari eh, ya pihak-pihak yang misalnya deket lah sama mereka, bisa ngambil hati mereka gitu. Saya edukasi mereka. Setelah nanti saya itu baru saya bisa masuk memberikan beberapa informasi. Gitu Mm-mm. loh Mbak Indah. Banyak juga, bukan banyak lah ya. Ada beberapa pasien yang sudah kontrol diabetes, tapi kemudian ketika minum obat, terus dia bilang, ah, gula saya masih belum normal juga. Terus dia berhenti Mm-mm. minum obat. Nah, kita perlu melakukan pendekatan, pengertian sama mereka, supaya mereka jangan putus dulu sampai nilainya normal, gitu. Iya, kebanyakan memang putus, terus nyambung lagi gitu ya, dok ya. Ya, Apapun apa udah kayak apapun hubungan obat ya. yang dikasih, ya Iya, udah kayak hubungan aja ya, dokter. Nah, sahabat Pramita tetap stay tune terus ya di acara kita ini. Nanti seperti yang Ida bilang tadi, akan ada tiga sahabat Pramita terpilih, yaitu hadiahnya berupa tiga voucher e-money senilai Rp100.000 dan eh, voucher pemeriksaan senilai Rp250.000. Baik, dokter. ya, Kita saksikan dulu dokter iklan yang berikut ini dan baik. sahabat Pramita jangan kemana-mana ya, tetap stay terus di IG kami @pramitalab.id. Hari ini aku akan melakukan general medical check up dari perusahaan tempat kerjaku. Yuk ikutin terus, aku akan melakukan pemeriksaan apa aja sih? Yeay, sekarang tiba giliranku untuk medical check up. Di bagian customer service dilakukan verifikasi biodata dan paket pemeriksaan yang akan dilakukan. Pemeriksaan pertama yang aku lakukan adalah pengambilan sampel darah. Selain ruangan yang nyaman, Pramita Lab memiliki petugas yang ramah, kompeten, dan profesional.
Pramita Lab memiliki peralatan yang lengkap dengan teknologi terkini untuk memberikan hasil pemeriksaan yang berkualitas tinggi. Pasca medical check-up kan mendapatkan penjelasan, saran, dan tindak lanjut dari hasil medical check-up yang telah dilakukan. Pramita Lab juga melayani medical check-up di lokasi perusahaan. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk lakukan general medical check-up di Pramita Lab. Baik, dokter dan sahabat Pramita, kita sudah sampai nih dok di sesi yang ditunggu-tunggu ya dok. Itu sesi tanya jawab dokter. Boleh dokter kita Ya, mulai saja buka chattingan ini ya dok. baik. Wah, luar biasa sekali dokter sahabat Pramita bertanya. Ya itu yang pertama kita bacain aja langsung ya dokter ya. Ya, Ini, nah dokter, ini dari akun Karito Karito 392 dokter. mm-mm. Bagaimana asupan nutrisi untuk senior atau lansia yang mengalami demensia? Apakah sama untuk lansia yang sehat yang tidak mengalami demensia, dokter? Bagaimana ini, dok? Kalau untuk asupan nutrisi pada lansia yang mengalami demensia sebenarnya tidak ada perbedaan yang Mm-mm. signifikan ya Mbak Indah. Karena Iya, kan demensia ini berbicara mengenai gangguan kognitif iya. gitu dan yang Mm-mm. sudah terjadi gitu. Cuma saja kita perlu bedakan antara yang demensia yang sudah sampai mengganggu perilaku dengan yang belum sampai terjadi gangguan perilaku berat. Seringkali Iya. mereka yang mengalami gangguan perilaku, mereka confusion, mereka jadi bingung tentang Mm-mm. jam makan. Kadang-kadang sampai parahnya saya pernah temuin pasien yang memang lupa cara mengunyah, sehingga cara ketika makanan dimasukkan mereka pun bingung. Eh, Mau diapain makanan Mau ini ya, dok? diapain? Betul. Ini apa? Ah, Jadi rasanya iya. pun jadi berbeda. Nah, ini bagi mereka yang mengalami gangguan perilaku ini perlu pendampingan. Perlu Iya. pendampingan, perlu pencontohan apa yang mesti mereka lakukan. Nah, dan kemudian bukan lebih ke ini kan ditanyakan apakah ada perbedaan asupan nutrisi. Iya, Saya lebih benar. menekankan bukan perbedaan jenisnya. Tetap juga perlu Mm-mm. karbo, protein dan juga lemak, tetap perlu vitamin, mineral dan juga serat dan cairan. Ah. Namun cara pemberiannya Mbak Indah. Berarti Tuh. lebih ke cara pemberian ya, dokter. Cara Cara pemberiannya pemberian, bagaimana, dokter? cara pemberiannya itu gini. Ada beberapa trik yang saya temukan dan saya aplikasikan di lapangan Mm-mm. bagi mereka khususnya yang mengalami gangguan makan, eating Iya. disorder. Kalau Ah. emang secara fisik karena gigi ya mungkin bisa dibuatkan gigi palsu. Iya, benar. Atau kalau mereka tidak cocok dengan gigi palsu, maka makanannya yang kita lunakkan. Atau dicairkan boleh ya, dok? Mungkin boleh dicairkan. Ah. Atau dikombinasi dengan susu pengganti. Ya, Mhm. susu yang ya sebut saja mungkin beberapa merek di lapangan ada Ensure, ada Intrasol, dan lain Iya. sebagainya. Bisa dikombinasi. Namun, bagi mereka yang mengalami memang mood untuk makannya, yang ada gangguan, itu Mhm. perlu untuk bersama-sama makan. Oh, Dan cara ini mhm. seringkali berhasil saya temukan di lapangan. Karena ketika misalnya, oh ya, ayo opa, oma makan, tapi kita biarin mereka makan sendiri. Mhm. Gitu. Fungsi kognitif mereka mengira, saya kenapa makan sendiri ya? Saya ngapain Iya. makan sendiri? Kenapa yang lain belum makan? Lebih Apakah ke ini belum jam perasaan makan? ya, dok? Lebih ke perasaan. Benar. Karena moodnya terganggu, jadi tidak mau makan. Iya. Nah, jadi usahakan memiliki jam makan bersama dengan mereka yang sedang di usia senja. Mhm. Nah, kalau kebutuhan sih semuanya rata-rata sama dan tidak ada pantangan. Misalnya demensia pantang protein, demensia Mhm. pantang kecuali seperti yang kita bahas tadi, mereka ada penyakit-penyakit tertentu. Contoh Iya. gangguan ginjal, maka proteinnya kita batasi sampai 0,8 hingga paling rendah 0,6 gram per Mhm. kilogram berat badan per hari. Gitu. Mhm. Tapi kalau hanya demensia tanpa ada penyakit penyerta lainnya, gambaran nutrisinya mirip-mirip kok, Mbak Indah.
Begitu. Makanya dari dulu orang tua selalu ngomong makan itu harus bareng-bareng gitu ya. Gitu ya, Dok ya. Ya, Berarti itu itu udah hadap menimbulkan ya, mood. Dok. Ah. Ada dan menimbulkan mood. Mereka Bener, melihat, kadang dokter. mereka pun tidak suka ikannya atau lauk pauknya mereka tidak suka, tapi karena mungkin melihat yang satu meja lahap makan, nah itu Ya, menimbulkan eh, nafsu makan pada mereka yang usia senja, begitu. boleh, dokter. Dokter, Ya, ini kita bacain lagi deh ya, Dok, beberapa pertanyaan lagi ya, Dok, kayaknya. Wow, luar biasa antusiasnya ya, Dok. mm-mm. Sebentar ini dari, oh kayaknya Karito banyak banget yang mau ditanyain ya. Mm-mm, mm-mm. Ini dari Kyber Hudok. Mm-mm. Di usia senja, kekhawatiran adalah tulang keropos. Tindakan Ya, preventif apa yang baik dilakukan untuk menghindari hal tersebut, dokter? Heeh. Gimana tuh, dok? Untuk kesehatan osteoporosis tulang berarti ya, dan dok ya? tulang ya, berarti kita Mm-mm. bicara osteoporosis. Nah, bagaimanapun memasuki usia senja atau sudah di usia senja, sorry, sudah di usia Mm-mm. senja pasti ada Mm-mm. perubahan daripada kepadatan tulang dan otot. Iya. Osteoporosis adalah hal yang pasti terjadi ya, apalagi pada wanita yang sudah menopause, karena Mm-mm. kemampuannya untuk menyerap menyerap kalsium dan menyimpannya menjadi deposit tulang sudah tidak ada lagi. Mm-mm. Nah, cara yang paling utama adalah yang pertama menjaga kecukupan daripada kebutuhan harian dari kalsium dan vitamin D. Untuk Heeh. vitamin D itu sekitar 800 sampai 1200 miligram per hari. Untuk kalsium, sorry. Untuk vitamin D itu sekitar 800 international unit per hari. Mm-mm. Nah, ini perlu diperhatikan kecukupannya bukan dari suplemen dulu, seperti yang kita bahas tadi, melainkan dari makanan yang dimakan sehari-hari. Kalau seandainya itu sudah cukup, maka tubuh tidak akan memecah tulang untuk memenuhi kebutuhan kalsium harian. Mm-mm. Kenapa osteoporosis ini bisa terjadi lebih cepat? Karena tubuh kita kan butuh kalsium. Nah, mungkin kebetulan yang lansia ini jadi susah makan, pilih-pilih Iya. makan gitu ya. Sehingga Mm-mm. akhirnya tubuh mengambil dari deposit kalsium yang ada, yaitu dari tulang, sehingga mengalami osteoporosis gitu. Yang kedua Mm-mm. adalah rutin terkena matahari, karena sinar matahari menjaga kebaratan tulang. Mm-mm. Lalu kemudian yang ketiga adalah stay aktif, tetap aktif. Tetap aktif. Benar, karena keaktifan kita itu menjaga kepadatan tulang. Tekanan yang diberikan, pressure Mm-mm. yang diberikan tubuh kepada tulang pada waktu kita bergerak, berjalan, Mm-mm. itu menjaga kepadatan tulang kita tetap baik, gitu. Mm-mm. Nah, tiga hal ini. Lalu kemudian hindari hal-hal yang bisa mengganggu ataupun merusak tulang secara cepat, begitu, Mbak Indah. Itu Itu contohnya apa, dok? Hal-hal yang merusak tulang secara cepat, dokter. ya seperti kekurangan asupan nutrisi ya tiap harinya, itu yang Heeh. paling cepat ya. Jadi pilih-pilih makan begitu. Itu sangat cepat untuk Kalau ini. untuk olahraganya sendiri, dokter, yang ada nggak, dok, Ya, yang mempercepat kerusakan tulang gitu, ya, dokter? sebagian besar olahraga kompetitif pastinya Mbak Indah. Olahraga yang bersifat Hmm. kompetitif ya, yang bersifat memacu adrenalin, yang bersifat memerlukan energi besar, biasanya pada usia senja tidak lagi cocok karena Mm-mm. poros tubuh kan sudah tidak lagi proporsional. Iya, Kalau benar. mereka masih harus badminton gitu ya, masih Mm-mm. harus main Muay Thai, boxing gitu, saya kira kan sudah tidak Wah, cocok itu luar lagi. biasa ya, dok. Udah Ya, nggak dan cocok lagi ya. itu kan Iya, merusak benar. merusak ini Heeh, kebutuhan tulang. Nah, itu. heeh. Nah, kalau untuk susu sendiri, dokter, bagaimana, dokter? Susu diperlukan, Mm-mm. misalnya pasien ini susah makan daging ya, Iya, susah makan heeh. daging atau memang tidak suka daging dari dulunya, Heeh. nah, gitu. Susu bisa diperlukan sebagai fortifikasi atau penambah kebutuhan kalsium tiap hari, gitu. Tidak Heeh. harus susu yang terlalu khusus, tidak. Yang penting ada kecukupan kalsiumnya saja. Bukannya kok susu yang khusus gitu, tidak ya, dok? Kan Tidak salah juga. salah mindset ya, dok, sekarang. Harusnya Ya, susunya kalsiumnya begini, segini gitu ya, dok ya. ya tidak juga. Karena Mm-mm. kelebihan kalsium juga kan tidak baik, Mbak Indah. Itu akan Iya, dibuang benar. melalui ginjal dan itu Ginjal. menambah beban ginjal sendiri. Iya, dokter. Betul. Ya, Pertanyaan selanjutnya ya, dok. Ini dari Husnul Haromah. Iya, dokter, lansia suka ngeyel. Oh, maaf. Perihal tentang olahraga dan memilih tidur saja, dokter lebih memilih minum teh dan kopi. Itu gimana, dok? Kafein ya, dok, berarti. Hmm, kayaknya ini bukan hanya lansia aja deh ya Mbak Indah. kita juga ya, dok. Mbak Indah juga kayaknya begini juga. Ya, Iya, benar, dokter. Tiap hari tuh tanpa kopi tuh rasanya gimana gitu ya, dok? ya. Gini,
Kita perlu membedakan juga sama lansia ini antara konten dengan konteksnya. Seringkali mereka tidak memahami konteksnya sehingga, atau bukan mereka, sorry, kita tidak memahami konteksnya sehingga kita hanya melihat kepada konten-konten yang terjadi. Konten ini maksudnya hasilnya, Mm-mm. isinya. Misalnya kita suruh olahraga, mereka tidak mau. Siapa juga yang senang disuruh-suruh ya Mbak Indah ya? Iya, benar. Nah, tapi kita perlu dalamin lagi, kenapa? Kok terlalu nyaman di dalam ruangan? Kok terlalu nyaman untuk hanya minum kopi dan minum teh saja di rumah? Nah, mungkin Heeh. ada gangguan mood yang terjadi gitu loh Mbak Indah. Mungkin ada gangguan Mm-mm. mood yang terjadi. Atau misalnya kita membiarkan mereka sendiri yang berolahraga tanpa kita temani. Iya. Gitu. Itu sebabnya saya sendiri sama orang tua saya, walaupun belum memasuki usia senja, ya masih prasenja lah ya, menjelang itu, Iya, benar. saya usahakan untuk misalnya, mah yuk kita jalan yuk, gitu, jalan yuk. Karena kalau dia yang disuruh sendiri dan disuruh orang lain yang menemani, pasti nggak pede. Iya, benar, dokter. Walaupun Apalagi, jalannya nggak jauh ya, dok. kalau nggak jauh, apalagi mereka yang Mm-mm. pernah jatuh loh Mbak Indah, pasti Mm-mm. mereka mengalami trauma. Iya. Yang pernah Nah, misalnya tiba-tiba pusing, mm-mm. tiba-tiba muncul vertigo. Nah, itu pasti mereka jadi trauma untuk jalan. Apalagi kalau ditemani dengan orang yang tidak mereka percayai. Iya. Nah, triknya tentu kepada Mbak Husnul supaya memilih, kalau memang Mbak Husnul yang dipercaya orang tua untuk menemani, ya tidak ada salahnya untuk menemani mereka. Sehingga mereka confidence, pede pada waktu mereka berolahraga gitu. Perlu dukungan dari sekitarnya dan mereka perlu merasa mereka safety. Mm-mm. Mereka perlu masa safety. Atau ada juga saya pernah temuin ini agak lucu nih. Kalau Gimana tuh, banyak, dok? misalnya kan kita tahu ada tempat-tempat trek jalan yang memang banyak orang yang Mbak Indah yang menjadi Iya, trek benar. rutin orang. Mungkin banyak teman-temannya Heeh. atau banyak bawahannya dan dia nggak mau Iya. terlihat tua, Heeh. terlihat rapuh mungkin ya. Ya teman-teman. Iya, Kita cari trek lain. Nah, cari trek lain, cari lokasi lain untuk melakukan olahraganya. biar moodnya Tuh. selalu terjaga ya, dok. Ya, makanya jangan hanya Mm-mm. fokus sama kontennya. Ini nggak mau. Tapi pahami konteksnya kenapa. Mm-mm. Gitu sehingga kita bisa masuklah kepada konteksnya, cari tahu kenapa, dan kemudian pasti mereka akan bisa. Kebanyakan sih berhasil sih Mbak Indah. Iya, boleh tuh dicoba sama sahabat Pramita ya, dokter, buat nemenin orang tua ya, dok, walaupun jalannya nggak jauh gitu ya, dok. Iya, Ya. Yang tambah penting pahala juga ya hati nggak sih Mbak orang Indah? tuanya bahagia gitu ya, Iya, dok. Heeh. nambah-nambah pahala juga. Atau bisa diajakin shopping gitu kali ya, dok. Boleh, tapi mallnya harus gede ya Mbak Indah supaya langkahnya Iya. bisa banyak. Iya benar dokter. Nah dokter ini juga pertanyaan dari Diah Putri Mentari dokter. Dok, di Oke. usia senja saat menopause Ya. bagaimana agar tidak nyeri lutut ya dok? Apakah nyeri lutut itu normal? Oh ini lebih ke menopause ya dok ya? Oke, baik. Oke. Bagaimana tuh dokter? Apakah setiap Menopause orang nggak yang bisa. menopause itu Hmm? nyeri dokter? Ya kebanyakan Mbak Indah ya. Mm-mm. Kebanyakan karena kan pada waktu apalagi menopause itu merupakan masa transisi besar pada wanita di mana hormon wanita mereka mengalami penurunan yang sangat signifikan, Mm-mm. penurunan yang drastis gitu. Sedangkan hormon itu memegang peranan juga dalam metabolisme, metabolisme lemak, metabolisme kalsium juga, sehingga Mm-mm. pasti akan mulai mengalami osteoporosis. Nah, mengenai nyeri lutut ini kan luas. Tidak selalu nyeri Iya. lutut karena pengapuran atau osteoporosis yang kita sebut selama ini. Mm-mm. Mm-mm. Perlu dikonsultasikan dulu ke dokternya. Mm-mm. Apakah ini gangguan poros tubuh? Mungkin karena dia makin bungkuk, atau mungkin karena Iya. kakinya bengkok, gitu. Itu perlu Mm-mm. dikonsultasikan. Mm-mm. Atau karena gangguan ligamen, Mm-mm. jaringan di sekitar lutut, atau mereka mengalami bursitis atau peradangan pada cairan penghasil, kelenjar Mm-mm. penghasil cairan lutut. Nah, atau memang mengalami osteoporosis. Nah, itu perlu dikonsultasikan dulu. Kalau sudah tahu penyebabnya, baru diintervensi. Nah, memang Mm. selanjutnya bicara mengenai nyeri lutut, tentu tidak jauh-jauh dari obat pengurang nyeri ya, Mbak Indah. Iya, benar, dokter. Padahal sebenarnya yang paling penting itu home terapinya. Mm-mm. Ya, home terapinya, sebagai contoh misalnya penggunaan Genu support atau penggunaan knee support. Eh, Bisa berupa karet lutut atau karet yang ada plat besi untuk menyangga lutut. Nah, kemudian penggunaan tongkat. Seringkali juga mereka malas menggunakan tongkat karena merasa seperti orang cacat.
orang Iya benar. disabilitas, sorry, maksudnya Heeh, orang disabilitas. Padahal sebenarnya tongkat itu membantu mereka membagi beban. heeh, Nah, itu bisa diedukasi kepada para sahabat wanita, kepada orang tuanya, atau kepada siapa yang sedang mengalami nyeri lutut, bahwa obat nyeri itu mm-mm. eh, menjadi senjata kita yang ketiga keempat, bukan menjadi senjata utama, gitu. Supaya mengontrol nyerinya. Nah, tapi kalau memang nyeri banget, ya barulah mengkonsumsi itu. Namun, saya ingatkan lagi, Mm-mm. jangan dianggap jangan dianggap general nyeri lutut. Itu mesti dikonsultasikan dulu supaya dicari tahu penyebabnya apa. Harus kita cari tahu dulu penyebabnya apa ya, Dok. Tentu, Intinya, karena inti, kalau misalnya dia radang radang bursa, radang penghasil cairan lutut, ya kalsium heeh. dan vitamin D nggak akan membantu apa-apa. Oh gitu, berarti tidak Nah, akan membantu apa-apa ya, Dok. Memang harus benar, ini dulu cairannya ya, Dok ya. Kita benar, tahu benar, Mbak dulu Indah. cairannya ya, Dok ya. Kita tahu Nah, dulu penyebabnya apa. heeh, heeh. Nah, dokter, ini ada pertanyaan dari Retno Permata RPS, dokter. Oke. Bagaimana cara meningkatkan kualitas hidup pada lansia, dokter? Wah, Dan kayaknya ini udah kita bahas sih heeh. tadi nih yang Mbak Indah Iya, ya. kita Hmm. udah kita bahas ya, Tapi dok. boleh, boleh Hmm, saya coba lagi ulas mungkin bisa menjadi tambahan. heeh. Bagaimana Mungkin telat, meningkatkan mungkin telat untuk melihat IG kita ini, dok. boleh, boleh, boleh nggak apa. Nah, Heeh. ini ada 5 poin, Mbak Indah, bagaimana Hmm, untuk menjaga kualitas hidup pada usia senja. Yang pertama itu mesti memahami perubahan fisik yang terjadi. Mesti hmm, pahamin, mesti diedukasi, dan kemudian yang bersangkutan memahami bahwa pada waktu usia senja ada perubahan-perubahan fisik yang terjadi. Kita harapkan dengan pemahaman itu mereka bisa menyesuaikan diri. Lalu yang kedua, penyesuaian nutrisi, hmm. penyesuaian jenis, komposisi, dan juga cara pemberian. Itu penting. Iya, dokter. Yang ketiga adalah konsumsi cairan yang optimal. Karena kan tadi kita bahas, rasa haus pada lansia ini sensasinya menurun. Jadi jangan tunggu haus dulu, namun terus diingatkan supaya mengkonsumsi cairan secara periodik, secara teratur. Lalu yang keempat, sesuaikan kegiatan harian. Gitu loh, Mbak Ina. Kalau misalnya di rumahnya banyak trap, banyak tingkat-tingkat, ya itu perlu diperhatikan. Gitu. Iya, boleh, dokter. Jangan nanti mudah tersandung ya kan, gara-gara itu. Lebih bahaya ya, dok. Benar, makanya diperhatikan juga Heeh. suasana, environment, lingkungan rumah. Mm-mm. Apakah memang nanti kondusif bagi lansia untuk beraktivitas. Dan yang Iya, terakhir, kontrol penyakit itu bila ada, iya, baik secara dokter. rutin. Hmm, Baik dokter. Mungkin kita bisa ke iklan berikut ini dulu ya dok, dan tetap baik. sahabat Pramita tetap stay terus di IG kami @pramitalab.id. Baik sahabat Pramita, ini sudah datang di sesi yang kita tunggu-tunggu ya untuk membacakan tiga sahabat Pramita terpilih. Ya dok, Hmm, kita bacakan dulu ya dokter, biar lebih semangat ya dok. boleh, boleh. Walaupun sebenarnya ini Mbak Indah ada Ah, satu nih yang ah, agak menarik ini mungkin sebelum kita tutup nih Mbak Indah. boleh boleh Yang dokter. Florencia Lisadi yang mengatakan bagaimana cara edukasi orang tua di saat orang tua sudah harus pantang beberapa makanan karena penyakitnya. Ah, Tetapi orang tua itu menjadi lebih sensitif karena tidak dapat makan makanan yang disukainya. Nah, ini bagi Mbak Florencia, pantang ini bukan berarti tidak boleh sama sekali. Pantang iya. ini artinya pengurangan yang signifikan. Sebagai contoh, misalnya mereka pencinta santan kental ya, atau rendang, Mm-mm. atau mungkin gulai yang dengan santan yang kental, bukan berarti mereka tidak boleh sama sekali. Namun dari misalnya mereka makannya 2-3 kali seminggu menjadi 1 kali per 10 hari. Jadi tetap dikasihkan supaya meningkatkan nafsu makan mereka. Demikian. Iya, baik dokter. Mohon maaf sahabat Pramita, ini tidak semuanya yang dapat kita bacakan satu persatu ya dok, karena antusias yang sangat luar biasa. Nah, Ya. langsung aja ke tiga sahabat Pramita terpilih ya dokter. Ini Hmm. yang pertama itu adalah Khaiberhu, Khaiberhu. Yang kedua pemenangnya adalah
@laili_iyat, yang ketiga @Florencia Lisadi ya Ya, dokter ya. ya, Ha-ha. Nanti para pemenang bakal di DM langsung oleh eh, akun Instagram kami @pramitalab.id gitu. Dokter, terima kasih banyak atas waktunya ya, dokter. sama-sama Mbak Dan Indah. sahabat Makasih ya Pramita, sudah mengundang. semoga ilmunya bermanfaat ya dokter. Amin, Nah, amin. dokter, untuk kesimpulannya ini dokter, ada nggak dok sedikit kesimpulan gitu dok? Mm-mm, Yang mm-mm. dokter mau wejangin deh dok untuk sahabat Ya, Pramita. Heeh. Boleh nah dokter? dari apa yang kita bahas tadi itu intinya adalah bahwa usia senja itu adalah sebuah bonus ya, sebuah Ya. bonus untuk sampai di titik situ itu sebuah sebuah berkah. Mm-mm, Dan apa yang terjadi nanti di usia senja merupakan hasil dari pilihan kita di usia prasenja. mm-mm, Lalu berikutnya yang kedua, pasti ada perubahan ketika di usia senja. Apakah perubahan hormonal seperti menopause, perubahan struktur tubuh, tulang dan otot, perubahan appetite, nafsu makan, dan mm-mm. perubahan fisik lainnya. Ini perlu dipahami baik oleh pasien sendiri maupun oleh lingkungannya, supaya ada kerjasama. Nah, yang ketiga untuk mencapai awesome di usia senja, ini tidak hanya orangnya saja atau pasiennya saja yang berusaha, namun juga sekitarnya perlu memberikan dukungan usaha. Ya, perlu memberikan dukungan usaha supaya mereka tetap awesome, tetap aktif, mandiri, dan sehat di usia senja. Dan yang keempat, jangan ragu atau jangan eh, menunda-nunda untuk konsul kepada medis, Iya. khususnya terkait penyakit dan terkait perubahan-perubahan yang terjadi. Kalau apalagi kalau sudah tidak selesai di dalam lingkungan internal, perlu Mm-mm. untuk segera mencari bantuan medis supaya bisa menyelesaikan bersama-sama eh, kasus-kasus yang terjadilah pada usia senja. Dan tidak selalu tentang obat-obatan. Sering sekali malah menimbulkan intervensi psikologis pada mereka. Baik dokter, terima kasih atas kesimpulannya dokter dan ilmunya. Semoga bermanfaat ya dok untuk kita semua dan khususnya sahabat Pramita. Ya, Nah, sahabat Pramita jangan lupa stay terus di Instagram kami @pramitalab.id untuk IG live selanjutnya. Saya pamit undur diri dan sedikit quote dari saya, itu usia tua bukanlah penyakit, tapi investasi terbesar masa tua itu adalah tubuh yang sehat. Salam ya, sehat, selamat siang, dan sampai jumpa lagi. Saya Indah Fitri, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya.